Ibu-ibu coba perhatikan urutan doanya ya. Lihat, perhatikan urutannya. Apa yang pertama kali diminta? Urutan itu penting. Kenapa Allah menyebutkan ini dulu baru yang ini? Itu akan mengundang kelapangan rezeki, itu akan memudahkan urusan. Insya Allah, dampaknya kerasa dalam hidup. Dan itu efeknya ke semua lini kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kunci penting dalam hidup. Dalilnya apa Ustaz? Banyak Bu. Saya pakai satu aja deh yang saya yakin Bapak Ibu semua sudah hafal. Di Quran surat Toha ayat 25 itu doanya Nabi Musa yang sering kita baca. Hafal kan? Yang mana doanya? Pasti hafal kok. Hah? Rabbishrahli. Nah, terusin. Hafal kan? Bahkan anak-anak kita hafal tuh doanya. Sering kita baca. Saya juga sama. Udah lama hafal doa ini, tapi terus terang baru belakangan waktu ini saya menyadari betapa ini doa punya kedalaman makna yang sangat indah. Ibu coba perhatikan urutannya ya. Lihat urutannya. Ini doanya Nabi Musa yang dibaca dalam keadaan susah, dalam keadaan berat, dalam keadaan sulit, dihadapkan dengan sebuah tantangan kok yang kayaknya mustahil. Gimana gak berat Bu? Yang dihadapin siapa? Firaun. Seorang manusia dikdaya, adidaya, yang ketika itu kalau secara logika akal nggak mungkin bisa dikalahkan. Yang kedua, diminta untuk ngasuh Bani Israel, kaum yang paling dablek sepanjang sejarah peradaban manusia. Tapi ibu-ibu coba perhatikan urutan doanya ya. Lihat, perhatikan urutannya. Apa yang pertama kali diminta? Rabbishrahli sadri. Apa artinya? Ya Rabbi, lapangkan dadaku. Terusin. Baru setelah itu wa yassirli amri. Apa artinya? Mudahkan urusanku. Ibu, perhatikan. Urutan itu penting. Jadi kalau Bapak Ibu ngaji, baca Quran, kita semua meyakini bahwa Quran itu mukjizat, betul ya? Jangankan pilihan katanya Bu, bahkan urutan penyebutannya saja itu mukjizat. Jadi kenapa Allah menyebutkan ini dulu baru yang ini? Itu tuh ada maknanya. Itu nggak mungkin random. Misalnya ya, kenapa jihad itu harta dulu baru jiwa? Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Harta, jiwa. Kenapa dalam banyak ayat Allah menyebutkan laki-laki dulu baru perempuan? Laki-laki dan perempuan. Tapi ada dalam ayat yang berbeda Allah menyebutkan perempuan dulu baru laki-laki. Itu ada maknanya. Apalagi misalnya di Quran surat Al-Mulk yang ibu sering baca nih kalau mau tidur. Allah menyebutkan mati dan hidup, bukan hidup dan mati. Yang mana ayatnya? Alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah menciptakan mati dan hidup. Ini kalau dibahas panjang, tapi intinya urutan penyebutan itu penting. Termasuk dalam doa yang tadi. Coba lihat Bu. Mana yang diminta duluan sama Nabi Musa? Gini, ini perlu saya tegaskan. Tolong jawab. Jadi yang mana yang duluan? Urusan mudah dulu baru dada lapang, atau lapang dada dulu baru urusan jadi mudah? Jawab yang tegas. Ah, yang benar.
Teorinya gitu Ustaz. Tapi kebanyakan dari kita punya mindset gimana Bu? Saya pengalaman Bu 15 tahun jadi trainer. Saya keliling ke ratusan kota. Mungkin sampai sekarang saya sudah berkunjung ke belasan negara. Banyak orang yang saya temui itu punya mindset terbalik. Terbalik tuh gimana? Gini, nanti Ustaz, kalau urusan saya sudah mudah, kalau utang saya udah lunas, kalau sakit saya udah sembuh, kalau suami saya udah berubah, kalau anak saya udah begini, kalau masalah ini udah beres, kalau yang itu udah bisa saya gapai, baru setelah itu lapang dada saya. Terbalik gak Bu? Saya pastikan terbalik. Saya pastikan terbalik. Bu, bidang saya itu psikologi. Saya dari 2012 itu udah ngedalamin yang namanya positive psychology. Saya kemarin baru pulang Bu dari Australia. Hampir sebulan saya di sana. Saya mengikuti World Congress on Positive Psychology. Saya ketemu dengan para expert. Saya berkunjung ke 5 kota kemarin. Ke Sydney, ke Gold Coast, Brisbane, Melbourne, dan sempat mampir juga ke Perth. Saya mau bilang begini Bu, semua pakar dalam hal ini sepakat, nggak ada perdebatan. Coba sekarang jawab, mana yang duluan? Sukses dulu baru bahagia, atau bahagia dulu baru sukses? Jawab yang tegas. Yang benar. Ayo, mana yang duluan? Bu, ini bukan kata saya. Ini dikonfirmasi oleh semua pakar, khususnya di bidang positive psychology. Mereka mengatakan happiness first, success second. Jadi Bu, ternyata pola yang benar itu bahagia duluan. Baru kalau kita punya energi positif, kita punya dada yang lapang, kita punya pikiran yang jernih, kita punya jiwa yang tenang, itu akan memudahkan kita menggapai sukses. Nggak dibalik. Makanya saya makin kagum dengan doa yang tadi itu. Wah, saya bilang luar biasa. Ini kita udah lama hafal doa ini, tapi baru menemukan kedalaman maknanya. Kenapa yang diminta sama Nabi Musa itu lapang dada dulu. Rabbi syrahli sadri. Itu dulu, ya Rabbi, lapangkan dadaku. Baru setelah itu, mudahkan urusanku. Termasuk Ibu kalau kita mau bawa dalam konteks mendidik anak, ya. Kalau kita mau bawa dalam konteks harmoni di keluarga, pola ini berlaku. Gimana kita mau mengasuh anak dengan baik kalau dalam dada kita sendiri rudet, Bu. Ibu tahu rudet? Rudet bin ruwet, sempit, makin rumit urusan. Bu, makin sempit dada kita, makin rumit urusan. Percaya nggak? Buktiin aja kalau nggak percaya. Buktiin aja Bu. Nih, saya pakai contoh deh. Contoh sehari-hari aja supaya ibu-ibu lebih relate. Ya. Ibu pernah kehilangan barang di rumah? Coba sebutin, barang apa yang sering hilang di rumah biasanya? Kunci, oke bagus. Apa lagi? Remote TV, terima kasih Bu. Apa lagi? Suami. Apa lagi? Handphone. Kalau istri saya biasanya Bu, jarum pentul, gunting kuku, betul ya? Enggak, ini contoh kecil aja. Saya mau nanya, apa yang terjadi ketika Anda mencari barang itu, tapi dadanya masih rudet, masih ruwet? Ketemu nggak?
Kapan ketemunya? Hah? Ada yang bilang kalau lagi sholat Ustadz, kalau itu dibantuin setan Bu. Enggak, maksud saya begini, begitu kita tenang ya Bu ya. Kita jeda dulu, menenangkan hati, lapang dulu, tarik nafas. Ketemu tuh, betul? Ya gini sekarang saya mau nanya, Ibu pernah tidak punya pengalaman ingin banget mengubah seseorang, tapi semakin Ibu ingin mengubahnya, semakin dia gak mau berubah? Pernah Bu? Nah saya tahu siapa orangnya itu. Tahu nggak kenapa? Karena di sini nih Bu, kita belum lapang. Ibu belum berdamai. Itu bukan cinta, sebetulnya itu nafsu. Ibu masih ngotot. Kalau bahasa Jawanya tuh masih kemerungsung. Kalau bahasa Sundanya rungsing. Ibu tahu rungsing Bu? Rudet, ruwet. Makanya saya bilang Bu, lapang dada itu penting. Orang tuh kalau punya keterampilan lapang dada, itu akan mengundang kelapangan rezeki. Lapang dada itu akan memudahkan urusan. Coba perhatikan, bahkan tadi ujungnya apa? Rabbi syrahli sadri. Terus wa yassirli amri. Terus wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dimudahkan kita dalam komunikasi. Betul Bu? Hampir semua aspek dalam hidup itu pasti butuh komunikasi. Betul nggak? Dan begitu pula sebaliknya. Ada banyak sekali masalah-masalah dalam hidup, seringkali perkaranya hanya perkara komunikasi. Betul? Dan kalau kita mau dimudahkan lisannya, ngomong sama pasangan, ngomong sama anak, ternyata pintu gerbang awalnya tetap lapang dada dulu. Bu, ini tuh penting. Berkali-kali saya menyampaikan ini di banyak kesempatan. Dan saya nggak akan pernah bosan menyampaikan ini. Kadang-kadang dalam sesi konseling, saya seorang trainer Bu. Dalam sesi training, dalam sesi konseling, banyak orang datang itu bawa masalahnya macam-macam. Ustadz, masalah saya begini, begini, begini. Kadang-kadang Bu, saya nggak ngasih solusi apapun. Tapi apa yang saya coba upayakan, minimal saya berusaha mengantarkan orang itu dalam sebuah kondisi lapang dulu deh dadanya. Nanti begitu dadanya sudah lapang, solusi kelihatan. Serius saya Bu, buktiin aja. Makanya bahasan kita cukup penting nih. Nah sekarang pertanyaannya kan, gimana caranya Ustadz supaya punya dada yang lapang? Betul Bu? Pengen tahu nggak caranya? Mau tahu nggak? Ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa. Saya sudah sampai di sini. Terima kasih. Mau tahu nggak? Nah gitu dong. Biar saya semangat Bu. Kalau Ibu semangat saya semangat. Tapi gini, saya perlu tegaskan dulu Bu. Yang namanya lapang dada itu sebuah keterampilan. Ya. Dan yang namanya keterampilan itu pasti butuh latihan. Coba diulang, apa? Nggak bisa cuma dengerin ceramah gini, nggak bisa Bu. Ini butuh dilatih. Gini. Proses belajar itu selalu melewati 3 tahap. Ini penting nih Bu. Perhatikan ya, yang namanya proses belajar itu melewati 3 tahap. Apa aja Ustadz? Tahu, mau, mampu. Coba diulang. Sekali lagi. Tahu, mau, mampu. Yang pertama apa Bu? Apa itu tahu? Teori. Nih, punten ya. Ibu datang ke majelis taklim, Bapak datang ke kajian.
dengerin materi. Mau foto mas? Saya gampang terdistract. Kalau mau foto dari kiri mas, angle saya kiri soalnya. Enggak, ini serius Bu. Sampai mana tadi tuh kan? Ya, ibu ngaji, dengerin ceramah, ikut seminar, itu baru tahap pertama. Apa Bu tahap pertama? Tahu. Tapi orang yang tahu itu belum tentu mau. Saya tahu Ustaz. Udah tahu saya. Tahu saya. Oke, tahu sih. Tapi yang tahu belum tentu mau. Di antara ciri ilmu itu berkah, apa? Ketika apa-apa yang kita tahu meresap ke dalam jiwa, menggugah diri kita berubah jadi mau. Itu next level tuh Bu. Tapi belum selesai. Kenapa? Karena orang yang mau pun belum tentu mampu. Coba sekarang saya tanya, tolong jawab ya. Ibu-ibu tahu sabar? Jawab, tahu sabar? Mau jadi orang sabar? Mampu? Belum tentu. Kalau teori mah khatam ya Bu. Dalil mah hafal. Makanya Bu ini mohon maaf ya, ini agak sedikit belok tapi ini penting untuk saya sampaikan. Kan sering ya ada cerita begini. Saya sering dengar curhat tuh kadang-kadang dari seorang suami. Atau sebaliknya dari seorang istri. Curhatannya begini, Ustadz, mohon maaf ya Ustadz, istri saya tuh rajin banget Ustadz ikut pengajian. Seminggu bisa 3 kali Ustadz. Seragamnya ganti-ganti Ustadz. Tapi maaf ya Ustadz, kok kelakuannya gak ada yang berubah? Sering dengar Bu? Atau sebaliknya seorang istri yang curhat, Ustadz, suami saya itu loh penceramah. Suami saya itu hafal Quran. Suami saya itu doktor. Tapi kenapa ya Ustadz kok kelakuannya gitu? Suka terjebak dalam ilusi ilmu. Apa itu ilusi ilmu? Dengan kita sudah tahu, terus merasa kita udah di situ. Nanti dulu. Itu baru tahap pertama Bu. Lah terus gimana caranya mengubah tahu mau jadi mampu? Nggak ada jalan lain Bapak Ibu, cuman satu jalannya. Apa? Latihan. Coba diulang. Sekali lagi. Kalau bahasa para ulama itu disebut dengan riyadhah, mujahadah. Ya Bu? Jadi ternyata lapang dada itu keterampilan yang butuh dilatih. Dan kalau ngomongin latihan Bu, bukan cuma fisik yang butuh dilatih. Hati juga, jiwa juga itu butuh dilatih. Kita sering dengar istilah olahraga. Apa itu olahraga? Raga yang diolah. Makanya disebut olahraga. Ibu olahraga supaya apa sih Bu? Supaya fisiknya healthy, fit and strong. Ada yang gak kalah penting, olah jiwa. Nah kadang-kadang kita suka lupa nih Bu. Jadi poin saya apa? Saya mau menegaskan, setiap kali ibu datang ke majelis ilmu seperti ini, itu nggak cukup Bu. Ibu datang ke sini nggak bisa otomatis solehah. Betul nggak? Alhamdulillah kita bersyukur ya Rob. Terima kasih Engkau masih berikan hamba ilham, taufik untuk mau jalan datang ke majelis ilmu. Tapi itu belum selesai. Contohnya gini lah. Kalau contohnya olah fisik ya Bu. Nih misalnya begini. Ibu nonton YouTube, nonton orang lagi olahraga, nonton aja Bu, nonton di YouTube, orang lagi angkat beban, lagi nge-gym, nonton tuh.
Udah selesai nonton, matiin YouTube-nya. Begitu dimatiin, otot Anda otomatis jadi, gitu nggak? Jawab. Habis nonton otomatis sehat. Gitu nggak? Nggak bisa, sama persis kayak begitu analoginya. Nih ibu datang ke majelis ilmu seperti ini, terus pulang otomatis solehah gitu? Nggak bisa. Makanya hati-hati ya, punten banget. Jangan sampai kita ketipu sama ilusi ilmu. Ya. Poin saya apa? Kalau kita pengen punya lapang dada bu, itu butuh latihan. Nah itu materi yang mau saya bahas. Materi inti saya apa? Mudah-mudahan pulang dari sini Bapak Ibu bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Minimal tahu nih apa aja yang butuh dilatih. Gitu bu ya. Ini materi udah sering saya sampaikan, tapi karena ini pertemuan perdana saya di sini, saya rasa saya perlu menyampaikan ini. Ya. Paling tidak ada 5 latihan kalau kita pengen punya lapang dada. Ada berapa bu? Gini ya analoginya, sekali lagi pakai analogi. Kalau ibu pengen jago main bola, banyak gak latihannya? Apa kira-kira latihan supaya jago main bola? Latihan apa aja bu? Latihan lari, latihan nendang, ya, latihan passing. Kalau ibu mau jago main badminton, banyak gak latihannya? Banyak. Latihan apa? Latihan serve. Ada serve pendek, serve jauh. Latihan loncat, latihan smash. Gitu kan? Sama bu. Kalau kita pengen jago lapang dada, itu juga latihannya banyak. Ya. Nah, saya batasi. Paling tidak 5 aja. Ada berapa latihan bu? Bapak Ibu, latih 5 ini. Insya Allah. Dampaknya kerasa dalam hidup. Dan itu efeknya ke semua lini kehidupan. Anda buktikan. Efeknya bukan cuma dalam level personal, tapi nanti nular ke anak, ke pasangan, pekerjaan, keluarga, karir. Serius saya. Asal ibu bapak betul-betul latihan. Dan yang namanya latihan kira-kira langsung bisa tidak? Mana ada latihan langsung bisa bu? Yang namanya latihan itu jatuh bangun, sakit-sakit dulu, berkeringat dulu, bahkan mungkin berdarah-darah dulu, itu namanya latihan. Gak apa-apa, Allah tahu kita sedang berlatih, bermujahadah, riyadhah. Dan semakin kita sungguh-sungguh dalam bermujahadah, nanti Allah akan mudahkan jalan kita. Ayatnya apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh bermujahadah, nanti Allah akan mudahkan jalan kita. So, jadi ada berapa latihan yang mau kita bahas? Udah siap belum? Saya coba padatkan ya bu, karena waktu saya nggak banyak. Jangankan semuanya bu, salah satu aja Bapak Ibu latih dalam keseharian, insya Allah dampaknya kerasa. Oke ya? Udah siap? Ada berapa latihan? Latihan pertama. Apa bu kira-kira latihan pertama supaya punya lapang dada? Hah? Latihan pertama itu berdamai dengan masa lalu. Coba diulang, apa? Ibu tahu nggak? Apa salah satu sumber terbesar yang bikin kita sempit dada? Hobinya itu meratapi apa-apa yang sudah terjadi. Bu, orang yang sempit dada itu
kesukaannya ngomong seandainya saja. Coba diulang, apa? Sekali lagi. Kalau Bapak Ibu suka ngomong itu terus, saya pastikan hidup Anda penuh penderitaan. Bahkan Bu, hadisnya jelas. Apa kata Nabi SAW? Kalau sesuatu itu sudah terjadi, kita nggak boleh ngomong seandainya. Kenapa? Karena itu bisa jadi pintu masuknya setan. Hati-hati ya Bu ya. Jangankan untuk urusan yang besar, untuk urusan yang kecil aja nggak boleh. Apa contoh yang kecil Ustadz? Misalnya nih Bu, ini sering saya kasih contoh. Misal ibu-ibu mau jalan ke sebuah tempat. Nih kayak saya tadi Bu, saya dari Bekasi tadi Bu. Dari Bekasi ke sini. Itu banyak jalan yang bisa saya pilih. Ibu mau pergi ke sebuah tempat. Bisa belok kanan, bisa belok kiri. Ibu pilih kan? Belok kanan ah. Ternyata setelah belok kanan macet. Ayo ngomong gimana? Ayo ngomong gimana? Seandainya saja tadi belok kiri. Gitu Bu ya? Atau bahasa lainnya apa? Coba kalau. Sama tuh. Itu gak boleh Bu. Kata Nabi SAW, untuk sesuatu yang memang sudah terjadi, katakan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kalau ibu mau putar balik, boleh putar balik. Tapi gak usah ngomong seandainya. Tinggal kita ambil pelajaran. Oh besok-besok kalau lewat sini lagi, coba deh belok kiri. Udah Bu, selesai. Makanya kata Nabi dalam sebuah hadis yang sangat indah. Saya suka banget Bu hadis ini. Hadisnya apa? Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Apa artinya? Betapa menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Semuanya baik. In asobathu syarra'u syakara fakanat khairul lahu wa in asobathu dharra'u sabara fakanat khairul lahu. Bu, bagi orang-orang beriman itu kalau dapat yang enak sesuai harapan, kemudian dia bersyukur dengan itu, maka ujungnya jadi kebaikan. Tapi ketika dapat yang gak enak, gak sesuai harapan, dia ridho, dia mengambil pelajaran, maka ujungnya juga jadi kebaikan. Benar. Semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Coba diulang kalimat saya. Semua ada hikmahnya, yuk. Dan semua pasti baik pada akhirnya. Ibu, Anda bayangkan ya, untuk hal sekedar pilih jalan aja, kita nggak boleh ngomong seandainya saja. Itu hal kecil, apalagi untuk hal yang besar. Apa Ustadz contoh hal yang besar? Misalnya malam-malam ibu sambil bengong gitu ya, melamun terus ngomong, seandainya saja suamiku bukan yang itu. Waduh. Anak udah 5 Bu, ngomong seandainya. Bu, kalau kata salah seorang guru tuh begini, kalau nasi udah jadi bubur, ayo Bu gimana? Ayo gimana? Nasi udah jadi bubur, kan gak bisa balikin nasi lagi ya Bu? Ayo gimana? Ayo gimana? Cari ayam, apa lagi? Pakai bawang goreng gak? Pakai sate, pakai sambal, kerupuk apa emping, kecap, oh jadi lapar ya Bu ya. Nah, jadi nggak ada kata seandainya. Ibu, ada masanya yang terjadi mungkin sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Pernah nggak ngalamin? Pernah dong. Kita kepengen A, yang terjadi A. Pernah kan? Ibu, bapak berdoa mintanya A. Dikabulkan A. Pernah kan? Ibu saya itu berdoa, itu anak-anak saya. Anak saya sekarang 4, Bu. Itu semua sesuai dengan doa saya. Anak pertama saya minta laki-laki, Allah kasih laki-laki. Anak kedua, anak ketiga saya minta perempuan, Allah kasih perempuan. Saya pernah berdoa, ya Allah, pengen bisa berangkat haji di waktu muda, terserah bagaimana caranya. Allah kabulin. 2 tahun yang lalu tiba-tiba saya diminta jadi pembimbing berangkat. Kadang-kadang begitu tuh. Kita minta A, Allah kasih A. Tapi ada juga masanya kita kepengen A, Allah kasih B, C, D, Z. Kenapa? Karena menurut Allah itu yang lebih baik dan lebih kita butuhkan. Nah, orang yang sempit dada itu ngelihatnya ke A terus. A, ya Allah. A. Pokoknya A. Istiqoroh sih, tapi istiqorohnya ya Allah, kalau dia baik jodohkan. Kalau dia nggak baik, perbaiki dia ya Allah. Itu bukan istiqoroh, Bu, namanya. Ibu, perhatikan ya. Apa sih rahasia orang-orang beriman itu mestinya lapang dadanya, tenang jiwanya, damai pikirannya. Karena mereka yakin. Dengerin. Ketika Allah menetapkan sesuatu, itu yang terbaik. Ketika Allah menunda sesuatu, pasti jadi semakin baik. Dan ketika Allah mengganti sesuatu, maka itulah yang lebih baik. Perlu saya ulang? Rekam, Bu, jadiin story. Apa rahasia orang-orang beriman itu lapang dadanya, tenang jiwanya, damai pikirannya? Karena mereka yakin ketika Allah menetapkan sesuatu, itu yang terbaik. Ketika Allah menunda sesuatu, pasti jadi semakin baik. Dan ketika Allah mengganti sesuatu, maka itulah yang lebih baik.